Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu, orang tua peserta didik Kejar 10, 11, dan 12. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita dan tentunya menghadiri undangan sekolah untuk mengikuti program dan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika yang akan dilaksanakan pada waktu dekat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Esa Hergatama Eskom selaku Kepala SMK Bina Informatika. Bapak Esa, boleh menyapa orang tua yang ada di Zoom. Baik, terima kasih Bapak Esa. Selanjutnya ada Ibu Sinta Dewi SPD Mkom, beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kependidikan. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Dan yang ketiga ada Ibu Meta Mustika Sari MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Pembinaan Peserta Didik. Silahkan Bu Meta menyapa orang tua. Baik. Terima kasih Ibu Meta, Ibu Sinta, dan Bapak Esa Hergatama Eskom yang telah menyapa orang tua yang hadir melalui tayangan Zoom. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Namun sebelumnya Bapak Ibu, pelaksanaan tatap muka terbatas yang nanti akan dilaksanakan di SMK Bina Informatika mengacu pada SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Kemudian dituangkan juga pada surat edaran yang diberikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan nomor surat 800/1905 strip Dikdikbud strip 2021 perihal persiapan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan tertanggal 2 September 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan 3 pembahasan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber yang sudah hadir di belakang saya, yang nanti akan memaparkan materi yang berbeda. Yang pertama, Bapak Esa Hergatama Eskom selaku Kepala SMK Bina Informatika akan memaparkan materi terkait dengan sosialisasi program pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan di SMK Bina Informatika. Selanjutnya, untuk materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta Dewi SPD Mkom yang akan menyampaikan terkait dengan laporan program kerja Departemen Kurikulum menyambut pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika kepada orang tua. Dan materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Ibu Meta Mustika Sari MPD terkait dengan tata tertib dan tata cara pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Kepala SMK Bina Informatika, Bapak Esa Hergatama Eskom, yang akan memberikan materi terkait dengan sosialisasi program pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Kepada yang terhormat Bapak Esa Hergatama Eskom, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati Waka Kurikulum Ibu Sinta Dewi SPD Mkom. Yang saya hormati Waka Bina Pesdik Ibu Meta Mustika Sari MPD. Yang saya hormati Bapak Rizam Nurul Zaman selaku moderator dan pembina OSIS SMK Bina Informatika, Bapak Budi Arya Dharma selaku Ketua BI Channel, kru, Vito, Syahrizal, dan teman-teman semua yang telah membantu kita semua dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua kejar 10, kejar 11, dan kejar 12, saya Esa Hergatama tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk memimpin Bina Informatika selama 5 tahun ke depan. Semoga saya dan seluruh orang tua kita dapat kompak dalam menjalankan berbagai program yang ada di Bina Informatika. Bisa ditayangkan slide-nya. Hari ini kita coba ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya sebutnya halo Be Smart Parents. Hai Mom, hai Dad ya. Be Smart Parent, BI Smart Parent, orang tua yang kita inginkan semuanya aktif dalam situasi pandemi ini, hingga kami tahu persis bantuan orang tua selama pandemi ini untuk pembelajaran jarak jauh 100% sangat membantu kami. Kami sebutnya BI Smart Parents. Hari ini harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya sudah kita lewati, serta tatap muka yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan September ini. Ya, next. Kita paham pada tahun 2020 lalu, bulan Maret, tiba-tiba serentak seluruh dunia pendidikan berhenti. Esok hari Senin, kala itu kita akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Tiba-tiba pandemi datang menghampiri sehingga kita tidak dapat mengikuti UNBK. Seluruh aktivitas pendidikan serentak berhenti. Seluruh proses belajar mengajar yang ada di kelas serentak tidak ada di Bina Informatika. Semua digantikan menjadi proses belajar secara daring. Kami selalu berjalan, kami selalu mencari inovasi terhadap proses pembelajaran yang berkualitas pada proses pembelajaran di Bina Informatika. Mulai dari penggunaan aplikasi Zoom Meeting sebagai media dan sarana bagi peserta didik untuk mengikuti kelas daring. Next. Menggunakan aplikasi Be Smart ya untuk kejar 10, 11 dan 12. Untuk kejar 11 dan kelas 12, saya harap seluruh orang tua juga sudah terbiasa menggunakan aplikasi Be Smart. Untuk kejar 10, hari ini orang tua akan diberikan informasi tentang akun orang tua bagi Be Smart beserta dengan tata cara penggunaan Be Smart. Selanjutnya juga ada ulangan harian berbasis web CBT yang kita gunakan untuk mengevaluasi proses belajar pendidikan. Selain itu juga bisa kita saksikan beberapa karya-karya siswa kita, meskipun pandemi sedang berlalu, mereka tetap melakukan praktik, yaitu membuat film animasi, membuat proyek
uji kompetensi kejuruan, membuat film, membuat aplikasi, merangkai jaringan, semua dilakukan dari rumah. Bagi kompetensi keahlian TKJ, kami mengirimkan sebuah paket box, toolbox yang berisi semua alat jaringan yang dikirim ke rumah dan dipresentasikan di rumah dan dinilai oleh penguji eksternal melalui kegiatan UKK. Pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, siswa diminta untuk membuat aplikasi berbasis desktop, web, dan mobile. Salah satunya adalah aplikasi catatan sipil Kota Tangerang yang dibuat oleh Kejar 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Kami paham bahwa pendidikan esensinya SMK adalah praktik. Selanjutnya, ujian semester praktik yang terkendala oleh jarak sehingga membuat kita lebih kreatif untuk membuat video-video yang dapat mengukur tingkat keterampilan dan pengetahuan peserta didik dari rumah. Selanjutnya, upacara bendera yang diselenggarakan secara virtual melalui YouTube dan beberapa petugas yang dengan gigih berlatih mengibarkan bendera merah putih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, Morse sebagai ajang pengenalan lingkungan sekolah. Kita lakukan secara virtual menggunakan tayangan-tayangan yang inovatif, kreatif. Diharapkan seluruh peserta didik dapat memahami esensi, mengetahui bina informatika lebih jauh. Selanjutnya, kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kami mengundang pihak eksternal untuk memberikan materi terhadap seluruh peserta didik Kejar 11 agar mereka menjadi generasi emas yang dapat memimpin terus tanpa batas. Selanjutnya, virtual graduation yang dilakukan di bulan Juni sebagai bentuk apresiasi kami semua terhadap seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan hingga akhir. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Semoga kita dapat diberi kesehatan untuk sama-sama menjalankan proses belajar mengajar seperti sedia kala. 2 tahun lalu, sudah 2 tahun ruang kelas ini sepi tak berpenghuni. Tidak ada aktivitas belajar mengajar di ruang kelas. Sudah 2 tahun juga lapangan olahraga tak berpenghuni. Tidak ada siswa yang sedang bermain di lapangan menggunakan bola basketnya, melempar kering basket dan semua serentak hore ketika bola basket itu masuk. Selanjutnya, lobi yang biasanya dipenuhi oleh seluruh peserta didik untuk melakukan absensi, sholat zuhur, mencatat semua aktivitas, hening dan sepi. Keseruan-keseruan di laboratorium pun juga sudah lama tidak ada di Bina Informatika. Kami rindu proses belajar mengajar di SMK Bina Informatika. Bukan hanya Bapak Ibu yang rindu, bukan yang khawatir terhadap proses kegiatan pendidikan yang ada di Bina Informatika, tapi kami juga guru-guru mempersiapkan semuanya. Pada hari ini, izinkan kami menjawab pertanyaan kapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Bina Informatika. Seperti yang tadi moderator sudah katakan, kami sejatinya lembaga pendidikan berpayung kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek.
yang dalam hal ini SKB 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Serta kami juga didukung oleh Dinas Provinsi Banten untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka terbatas melalui surat edaran nomor 800/1905 Dindikbud 2021 perihal persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini yang melandasi kami sehingga hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama mengetahui bagaimana proses pembelajaran tatap muka terbatas di Bina Informatika. Ya, next. Pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai pada 24 September, yakni minggu depan, ya. Jadi nanti akan ada teknis tentang jadwal dan bagaimana tata caranya. Oleh karena itu, sebelum kami memulai, kami akan mensosialisasikan bagaimana proses tatap muka terbatas di Bina Informatika sehingga Bapak Ibu orang tua bisa mengetahui bagaimana proses pembelajaran tersebut. Esensinya pembelajaran tatap muka terbatas adalah mengatur 50% peserta didik dalam satu kelas, yaitu maksimal 15 peserta didik dalam satu ruangan. Di Bina Informatika kami tetap melaksanakan kegiatan daring menggunakan metode flip dan hybrid classroom. Jadi tahun sebelumnya yang kita sebut dengan flip classroom, sekarang kami tambahkan dengan metode hybrid classroom. Jadi ditambahkan satu metode yaitu hybrid classroom. Next. Fase pembelajaran tatap muka terbatas itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu masa transisi selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua ada masa kebiasaan baru, yaitu masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Tentunya tatap muka terbatas ini berpengaruh terhadap level PPKM di provinsi kita, di Kota Tangerang Selatan, di Provinsi Banten. Sehingga jika status PPKM-nya diturunkan, maka kita bisa masuk ke masa kebiasaan baru. Semoga Tangerang Selatan semuanya kita selalu diberikan kesehatan sehingga terhindar dari virus COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin kami ceritakan tentang bagaimana proses PTMT bisa dilaksanakan di Bina Informatika. Yang pertama, kami tanggal 6 September menerima surat edaran dari Provinsi Banten. Kemudian kami coba memahami, menganalisis, dan mengetahui apa isi dari surat tersebut. Kami mempersiapkan PTMT ke seluruh stakeholder, membentuk sebuah tim, dan menyepakati bahwa flip classroom dan hybrid classroom adalah metode yang kita gunakan untuk masa PTMT. Selanjutnya, menginventarisir kebutuhan sarana kelas, menginventarisir daftar mata pelajaran untuk dibuatkan handout-nya. Ini juga akan dijelaskan oleh Wakakurikulum. Membuat jadwal pelajaran PTMT, membuat video simulasi yang setelah ini akan sama-sama kita saksikan, menyiapkan tata tertib, membentuk jadwal piket, mensosialisasikannya kepada orang tua, yaitu kami lakukan hari ini, hingga bentuk evaluasi kegiatan simulasi PTMT di akhir semester genap ini. Selanjutnya, next. Mari kita sama-sama saksikan video simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Selamat menyaksikan. Selamat datang di New Normal SMK Bina Informatika.
Berikut adalah tata cara pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di SMK Bina Informatika yang menggunakan metode pembelajaran Flipped and Hybrid Classroom. Sebelum melakukan pembelajaran Flipped and Hybrid Classroom, terlebih dahulu peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, ganjil dan genap. Di awal KD kelompok ganjil diagendakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan untuk kelompok genap, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada KD selanjutnya, kelompok ganjil diagendakan untuk melaksanakan pembelajaran online. Dan untuk kelompok genap, pembelajaran tatap muka terbatas. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas akan dibagi menjadi 2 sesi, sehingga peserta didik tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka seharian di sekolah. Sesi 1 dimulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi 2 dimulai pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Untuk kejar 10 dan 12, pada awal KD 1 dan 2 akan diagendakan mengikuti sesi 1. Dan pada pertengahan KD 3 dan 4 akan diagendakan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesi 2. Sedangkan untuk kejar 11, pada awal KD 1 dan 2 akan diagendakan mengikuti sesi 2 dan pada pertengahan KD 3 dan 4 akan diagendakan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesi 1. Peserta didik yang akan pergi ke sekolah terlebih dahulu bangun pagi, mandi, sarapan, menyiapkan alat-alat belajar seperti laptop, alat tulis, handphone, dan ID card. Pastikan kamu sudah rapi, bersih, mengenakan seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan, rambut hitam tidak berwarna, dan tentunya rambut pendek rapi bagi peserta didik laki-laki. Ma, aku jalan dulu ya. Oh iya, Ma, hati-hati ya di jalan. Dadah. Dadah. Sesampainya di kampus SMK Bina Informatika, peserta didik akan dicek suhu terlebih dahulu. Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya di atas 37,3 akan dipindahkan ke ruang UKS untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika selama 30 menit suhu tubuhnya tidak kembali normal, maka peserta didik dipersilakan pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian peserta didik melakukan absensi tapping menggunakan ID card pada mesin absensi. Sebelum memasuki ruang kelas dan laboratorium komputer, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jika peserta didik lupa membawa ID card, maka guru piket akan melakukan absensi manual menggunakan tab. Bagi peserta didik yang melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom meeting, dapat menyiapkan ruangan yang kondusif, internet, sumber listrik, dan pencahayaan yang cukup. Peserta didik yang berada di rumah dapat melakukan absensi dengan cara absensi selfie melalui aplikasi Bismart di smartphone. Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan absensi menggunakan aplikasi Bismart. Guru BK
BK dan pembimbing akademik akan mengecek kehadiran peserta didik, kemudian menghubungi orang tua, wali peserta didik yang tidak hadir pada Zoom meeting atau tatap muka terbatas di sekolah. Ibu, mohon maaf, sudah jam 8. Apakah hari ini Ananda ada informasi, Bu? Mohon maaf, hari ini Naira nggak bisa masuk sekolah, Ibu, karena sedang sakit. Oh begitu, baik Bu, terima kasih. Pada tahap persiapan, pendidik terlebih dahulu telah menyiapkan modul pembelajaran yang dilengkapi dengan materi, video pembelajaran, lembar kerja, dan lembar penilaian. Pada awal kegiatan pembelajaran Flipped Classroom, pendidik akan memberikan stimulus pembelajaran yang berupa video, gambar, dan permasalahan kasus. Selama pembelajaran tatap muka berlangsung, peserta didik selalu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan alat tulis pribadi. Jika ada peserta didik yang sakit, pendidik akan memanggil guru piket untuk mengantarkan peserta didik ke UKS. Setelah pengecekan kondisi peserta didik di UKS, jika peserta didik demam, maka peserta didik diperbolehkan pulang dan beristirahat. Setelah proses belajar mengajar selesai, bagian kebersihan akan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruang kelas dan lab yang telah digunakan. Sesampainya di rumah, peserta didik mengganti pakaian, makan, sholat, dan bersiap-siap untuk mengikuti kelas daring berikutnya. Pada saat kegiatan penugasan praktik, peserta didik mengolah informasi yang telah diberikan oleh guru serta mengumpulkan hasilnya pada aplikasi Bismart paling lambat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan daring, peserta didik akan kembali datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka terbatas dan Zoom meeting. Kemudian, pendidik akan memberikan penilaian dan catatan terhadap tugas yang telah dikumpulkan peserta didik melalui aplikasi Bismart. Pada akhir kompetensi dasar, peserta didik akan melaksanakan ulangan harian melalui aplikasi Bismart. Setelah kegiatan ulangan harian berakhir, kelompok genap akan diagendakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan kelompok ganjil akan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Begitupun ketika KD3 dimulai, kelas dengan sesi 1 akan berganti ke sesi 2 atau kelas dengan sesi 2 akan berpindah ke sesi 1. Pada akhir termin, setelah peserta didik memperoleh seluruh materi dan mengikuti kegiatan rangkaian Flipped Classroom, peserta didik mengikuti kegiatan EHB melalui aplikasi CBT SMK Bina Informatika, ujian sekolah, penugasan, dan praktik. Nah, itu dia pembelajaran New Normal di SMK Bina Informatika. Selamat belajar dan terus maju tanpa batas. SMK bisa, Bina Informatika pasti bisa.
Ya, itu dia tadi tayangan simulasi tentang tatap muka terbatas di SMK Bina Informatika. Jadi untuk Bapak Ibu Kejar 10 yang mungkin baru bergabung, perlu diketahui bahwa selama pandemi di Bina Informatika melaksanakan kegiatan PJJ dengan metode Flip Classroom dan sistem blok, di mana Flip Classroom ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu adalah briefing, di mana peserta didik akan melakukan kelas Zoom meeting dengan guru untuk menjawab apa yang menjadi brief dari guru tersebut. Kemudian ada penugasan atau pengolahan informasi di masing-masing hari sesuai dengan jadwal. Kemudian ada kelas daring di mana informasi yang telah diolah, guru bersama peserta didik melakukan Zoom meeting untuk mempresentasikan, menganalisis, menyajikan, membuat semua hasil yang telah dibuat oleh peserta didik. Kemudian ada ulangan harian dan evaluasi hasil belajar. Boleh ditayangkan kembali slide-nya. Pada saat kegiatan Flip Classroom, kelompok akan dibagi menjadi dua. Secara simpelnya dibagi ganjil dan genap. Tapi Bapak Ibu nanti akan ada penyesuaian terkait nomor absen ya, karena beberapa karakter mata pelajaran itu tidak bisa dibuat ganjil genap. Intinya adalah pada satu kelas itu akan dibagi menjadi 50%. Kita sebut ganjil dan genap. 50% dari jumlah seluruh kelas dan maksimal 15 peserta didik dalam satu ruangan. Yang ganjil pada pertemuan pertama atau KD pertama pada saat briefing daring itu melakukan tatap muka. Dan yang genap melakukan kelas online atau melalui Zoom meeting ya, sesuai dengan nomor absen yang nanti akan tertera pada jadwal. Dan pada KD kedua nanti akan yang genap ini akan mengikuti kelas tatap muka dan yang ganjil akan daring. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas akan dibagi menjadi dua sesi. Kenapa? Karena menurut SKB 4 Menteri, pembelajaran di sekolah maksimal adalah 3,5 jam. Dan beberapa sarana di sekolah dinonaktifkan seperti olahraga, ekstrakurikuler, dan kantin. Sehingga jam 8 dan hingga jam 11 peserta didik mengikuti sesi pertama. Dan sesi kedua itu dimulai pukul 13 hingga pukul 16. Sesi pertama pada KD pertama dan KD kedua, mohon back dulu sebentar. Ya. Pada KD 1 dan 2 itu akan diikuti oleh kejar 10 dan kejar 12. Sedangkan untuk kejar 11 ya, itu ada di sesi 2. Ketika nanti KD 3 atau pertemuan ketiga dan pertemuan keempat itu akan dirotet. Kenapa Bapak Ibu dirotet? Karena dalam satu hari mata pelajaran di Bina Informatika karena menggunakan sistem blok itu ada 4 mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau dia briefingnya, kalau dia PTMT-nya cuma di pagi, nah peserta didik nggak akan dapat bertemu dengan guru yang mengajar di jam 13 sampai jam 16. Oleh karenanya pada pertengahan kompetensi dasar, peserta didik dengan sesi pertama itu akan berganti ke sesi kedua. Begitupun sesi kedua itu akan berganti ke sesi pertama. Sederhananya begini Bapak Ibu, setiap anak dapat kesempatan 1 kali dalam kegiatan briefing dan daring untuk bertemu dengan guru mapelnya. Gitu. Karena sesinya ada 2, jadi ada kemungkinan setelah kegiatan PTMT siswa akan Zoom di rumah. Atau sebaliknya, Zoom dulu pagi hari dan jam 1 ada bertemu dengan guru di sekolah. Seperti itu.
Tentunya kegiatan ini juga memerlukan surat rekomendasi dari orang tua yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Meta Mustikasari MPD tentang bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa saja yang memang harus diisi oleh orang tua untuk menyatakan bersedia mengikuti PTMT di Bina Informatika. Selanjutnya, melalui tayangan tersebut kita juga mencoba persiapan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar, termogan, saturasi, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer pada masing-masing ruang kelas, dan menyemprot ruangan menggunakan disinfektan setiap pergantian sesi. Jadi memang peserta didik itu akan di ruang kelas dan tidak diperbolehkan untuk makan di dalam ruang kelas, membuka masker, jika ingin minum itu tidak di dalam ruang kelas, minum di area luar atau area yang tidak banyak peserta didik lain. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana kita coba memfasilitasi dengan adanya webcam di tengah ruang kelas untuk menggambarkan kondisi dan situasi peserta didik dalam ruang kelas. Adanya mikrofon sebagai pengantar audio yang digunakan oleh guru untuk mengalirkan suara kepada peserta didik yang ada di Zoom meeting, serta infokus dan speaker di ruang kelas. Selanjutnya, terakhir dari saya, nanti semuanya akan dicoba didetailkan kembali dengan teman-teman kurikulum dan Bina Pesdik. Pandemi itu seperti api, kalau bisa kita hindari. Kalau tetapi, jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Selamat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di Bina Informatika. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.